Ya, ambil fotonya. Yang lainnya aktifkan semua kamera. Yang lain aktifkan semua kamera. Udah? Oke. Terakhir kita bahas itu ancaman ya. Ancaman. Oke, sampai pada ancaman. Oke. Terakhir itu adalah cara mengatasi ancaman. Ya. Cara mengatasi ancaman. Oke. Nah, terakhir kita bahas itu cara mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Ya. Nah, sekarang cara mengatasi ancaman di bidang sosial. Halaman 182. Oke. 182. Silakan buka halaman 182. 182. Udah? Nah, jadi cara mengatasi ancaman atau strategi mengatasi ancaman bidang sosial budaya. Karena kemarin kan banyak masalahnya sekarang. Bagaimana cara mengatasinya? Itu yang kita bahas sekarang. Nanti kita lanjut bagaimana cara mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Oke. Udah? Nah, baik. Saya minta tolong dulu kepada Mersandi. Ambil fotonya dulu Mersandi. Oke. Silakan Mersandi. Kami mau yang lain aktifkan kameranya semua. Brian, Gretzky, Devita. Kalau mau mengambil foto, aktifkanlah kameranya. Kiki. Oke. Udah Mersandi? Mersandi. Hoi Mersandi. Miss. 1, 2, 3. Oke. Udah. Kirim nanti ya. Bukan nanti, sekarang. Nah, jadi 182. Nah, Devita, baca dulu Devita teksnya. Strategi mengatasi ancaman di bidang budaya sosial. Nah, Devita. Silakan Devita baca. Devita. Hoi Devita. Silakan dibaca Devita. Baca teksnya. Iya, 182. Ekonomi sudah kemarin, sekarang bidang sosial. Silakan. Udah, cepatlah. Lama kali menunggu. Devita. Iya. Sosial budaya. Sosial budaya Devita.
Mudah? Suaranya itu Adevita. Besarkan suaranya. Udah? Udah. Nah, dengarkan. Jadi ancaman di bidang sosial budaya. Tadi Devita sudah membaca, kecilkan suaranya sampai Miss nggak bisa dengar di sini. Entah apa yang dibaca-bacanya, nggak ngerti kita. Cuma di kalangan dirinya aja dia bisa kita dengar. Ya, saya kurang tahu karena nggak bagus jaringan, nggak ngerti kita. Nanti kita suruh teriak, dia tuh keluar suaranya itu. Oke. Nah, jadi ancaman. Kalau ancaman kemarin sudah kita bahas masalah-masalah, sekarang adalah bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Kita sudah sampai pada di bidang ekonomi, dan sekarang yang kita bahas itu sosial budaya. Nah, di sini diceritakan ya, ancaman itu kan ada dari luar ada juga dari dalam, ya, yang sehingga nanti membuat eh, kemiskinan ya dan keterbelakangan dan ketidakadilan itu muncul, ya, muncul. Jadi itulah tentang pembahasan pada bidang sosial. Nah, jadi permasalahannya ya, isu-isu seperti itu, seperti kebodohan dan keterbelakangan ini seperti separatisme, ya, separatisme, terorisme, kekerasan, ya, nah, kekerasan yang melekat dan berakar bencana sebagai akibat perbuatan manusia. Nah, itu. Nah, kita mulai dari separatisme. Apa artinya separatisme? Separatisme artinya? Hah? Ada yang tahu separatisme? Nggak ada. Separatisme. Oke? Nggak ada yang tahu? Separatisme. Coba cari internet itu. Cari di internet. Apa separatisme? Ada arti dari separatisme. Nah, ini. Jadi keterbelakangan dan ketidakadilan itu merupakan terjadi isu-isu seperti ya, seperti separatisme, terorisme, kekerasan yang melekat berakar dan bencana alam. Nah, jadi separatisme ini itu berupa suatu gerakan yang mendapat kedaulatan, ya, memisahkan suatu wilayah ke kelompok manusia. Biasanya kelompok itu timbullah kesadaran tajam dan biasanya dia tidak diterima pada kelompok, ya, karena satu kelompok itu semua yang menganggap dia satu kelompok dia menganggap kasar, ya. Jadi dia bikin gerakan sendiri, itu artinya, ya. Jadi dia tidak mau berbaur. Contohnya kayak gini ya, kalau kita di ruang lingkup apa ya, di tempat tinggal kita, nah, di
situ kan dibuat kelompok-kelompok ya kan ya, kelompok-kelompok. Nah, orang yang ini dia tidak mau bergabung di kelompok tersebut. Dia menyendiri, tidak mau berbaur. Nah, jadi sifat seperti itu ada istilahnya itu separatisme. Tidak mau bergabung kepada satu kelompok. Dia suka menyendiri-sendiri. Nah, itu. Lalu karena dia sendiri itu dia buat gerakan tersendiri kepada dia, ya. Nah, itu gerakannya. Nah, jadi dengan dia buat satu gerakan tersebut merasa senang, merasa ini merasa hebat gitu, sehingga rasa sosialnya itu kurang. Nah, kenapa? Karena dia tidak mau berbaur. Nah, kebodohan pun makin menjadi kalau misalkan dia tidak bisa, ya. Nah, itu ke separatisme. Terorisme, nah, itu juga gerakan yang ini. Oke. Nah, itu salah satu juga, ya, salah satu masalah ini. Nah, dia tidak senang kalau ada orang di sekitarnya selalu menganggap itu semua adalah tidak baik, sehingga untuk hidup untuk sosial kurang. Ya, itu tentang terorisme. Kekerasan yang melekat pada belah karena ini dendam. Ya, kalau ada suatu masalah dia dendam, dan dendamnya bukan hanya pada masa dia, sampai sama anak-anaknya, sama cucunya pun dia berpesan supaya tidak berbaur atau bergaul kepada orang-orang yang menjadi musuh dia. Itu mengenai apa namanya, selut apa berurat berakar ini, ya. Nah, itu kekerasan itu. Kemudian bencana. Nah, bencana karena akibat perbuatan manusia, contoh banjir, karena dibuang sampah tidak dibersihkan parit, maka banjir. Itu kan karena perbuatan manusia juga itu. Menebang pohon sembarang, itu kan perbuatan manusia juga, sehingga terjadi tanah longsor. Nah, bagaimana hidup sosial? Apakah ada? Tidak ada, karena yang ada di sekitarnya saja kemudian merasa terganggu dengan hal itu. Nah, ancaman berasal dari mana? Dari dalam. Artinya dari dalam diri manusia sendiri, dari dalam masyarakat sendiri. Itu semua terjadi. Ya. Apalagi kalau yang separatisme ini separatisme ini bahaya itu. Ya, dia tidak mau berbaur. Ada kelompok-kelompok dia tidak berbaur. Dia suka menyendiri. Ya. Kemudian kalau dia suka menyendiri pun kalau tidak mengganggu gak apa-apa. Kalau ini mengganggu kan jadi masalah juga. Nah, itu ancaman dari dalam. Sedangkan ancaman dari luar, misalkan nilai-nilai budaya ya. Orang-orang luar negeri masuk ke Indonesia. Nah, nilai-nilai budaya tradisional itu lama-lama hilang. Ya. Kemudian yang masuk adalah budaya luar. Ya. Jadi sehingga ditransferlah informasi yang terjadi. Ya, informasi-informasi tentang asing pasti sudah masuk ke Indonesia. Lalu muncul yang namanya nilai-nilai nilai buruk. Apa nilai buruk? Individualisme, merasa egois ya, egois tidak mau. Kemudian konsumerisme, artinya menjadi ketergantungan di suatu alat, suatu barang. Sama dengan sekarang HP. Kalau HP kan kita kan ini, kita kemana-mana kalau nggak ada HP kita kayak orang bodoh lah ya. Nah, jadi kalau harus kita bawa. Kenapa? Karena udah jadi kebutuhan itu, kebutuhan yang harus itu yang wajib dipakai gitu. Kalau dulu pun nggak ada HP nggak masalah kan? Karena dia sudah jadi konsumerisme itu, ya itulah, kalau nggak ada HP pun kita nggak ada yang ada yang kurang gitu, ya. Itu konsumerisme. Terus hedonisme, apa artinya hedonisme? Hedonisme, cari di internet lah artinya apa itu. Hedonisme, ya. Hedonisme, ya. Nah, kalau hedonisme itu kan pandangan hidup atau ideologi yang berwujudkan dalam gaya hidup, di mana kenikmatan kebahagiaan pribadi menjadi tujuan utama dalam jalan hidup. Ya, hidup
pandangan hidup yang masa nafsu semata, ya. Misalkan yang hedonisme ini yang suka berfoya-foya, misalkan apa namanya, suka berfoya-foya membeli barang yang mewah tapi itu tak ada modal, misalkan mobil, beli barang-barang, keinginannya untuk memiliki sesuatu itu tinggi padahal dia tidak tahu bagaimana kemampuan. Nah, jadi masalah untuk sosial masalah karena kalau misalkan tidak cukup dengan kebutuhan pasti dia merasa terganggu di bidang sosial dengan orang lain gitu. Itu hedonisme, ya. Suka berfoya-foya membeli barang-barang yang mewah, memiliki gaya yang sangat berlebihan gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi walau memang tetap ada nilai positifnya diterima seperti pengetahuan, kedisiplinan, keuletan bekerja belajar serta pengetahuan waktu lainnya. Nah, cara mengatasi hal demikian semua ya harus membuat suatu program, ya. Kita harus mencintai produk-produk Indonesia termasuk dengan hedonisme tadi. Hedonisme itu kan kita suka dengan membeli-beli barang-barang di luar yang mewah, yang bermerek gitu kan. Seakan-akan barang-barang yang ada di Indonesia itu kan tidak suka, ya tidak senang, tidak bagus, kita merasa kurang gitu. Jadi apa yang terjadi, nilai sosial kita dengan produk yang ada kurang gitu. Ya. Jadi bagaimana caranya kita harus mencintai produk-produk yang berasal dari negara kita. Nah, itu salah satu kita melestarikan, salah satu cara mendorong kita untuk melestarikan budaya dan yang ada di negara kita. Nah, kemudian harus memberi batasan khusus media. Nah, betul, media-media yang tidak mengangkat mengenai supaya ada nilai-nilai positif khusus budaya kita, ya kita jangan cantumkan di media. Tapi kalau misalkan kita membuat nilai tinggi budaya luar, berarti otomatis lenyaplah budaya-budaya tradisional itu. Nah, jadi caranya yaitu harus kita mencintai produk itu tentang budaya. Nah, tentang mengenai sosial tadi ya jangan melakukan hal-hal yang bersifat separatisme, terorisme, kekerasan, yang dendam, membuat bencana perbuatan manusia itu tidak kita lakukan. Oke. Baru strategi mengatasi di bidang pertahanan keamanan. Nah, berdasarkan BPPI 2008 ya, tentang penyelenggara pertahanan negara ancaman militer ya, mendapat perhatian utama. Jadi ini tentang BPPI ya. Ini tentang keselamatan bangsa yang perlu dilindungi di sini adalah NKRI. Nah, siapa yang melindungi tersebut itu semua ya TNI dan komponen-komponen lainnya, penegak hukum lainnya seperti polisi ya dan sebagainya ya. Jadi itu tentang ancaman, cara mengatasi bagaimana kalau seandainya ada ancaman dalam bidang pertahanan keamanan. Jadi yang mengatasi seperti itu, kalau ada masalah-masalah mengganggu tentang pertahanan keamanan NKRI, yang mengatasi itu ya pasti semuanya adalah TNI dan begitu juga tentang angkatan bersenjata Republik Indonesia, dimulai dari yang tertinggi sampai pada yang terendah, kayak angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara dan sebagainya, dan termasuk di dalamnya adalah polisi. Nah, jadi itu cara mengatasi bagaimana kalau seandainya ada masalah-masalah di bidang pertahanan keamanan. Oke. Nah, pertahanan keamanan. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya yaitu pertahanan ya. Ketahanan nasional ada di halaman 185 ya. 185. Oke, 185. Siapa yang baca ini? Henry. Nah, silakan baca Henry. Silakan baca Henry. Mana Henry?
Silakan baca Henry. Nah, Henry. Halaman 185. 185. Ya, 185 Henry. Iya. C. Ketahanan nasional. 1. Perspektif ketahanan nasional. Terdapat ketiga perspektif atau sudut pandang terhadap konsepsi ketahanan nasional, yaitu sebagai berikut. 1. Ketahanan nasional sebagai kondisi. Perspektif ini melihat ketahanan nasional sebagai suatu pembayaran atau keadaan yang seharusnya dimiliki. Keadaan atau kondisi ideal memungkinkan suatu negara memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi segala macam ancaman dan gangguan. 2. Ketahanan nasional sebagai pendekatan. Metode atau cara ketahanan nasional yang menunjukkan kedekatan yang integral dalam arti pendekatan yang mencerminkan antara segala aspek aktiviti, baik pada saat membangun pemerintahan saat itu. Ketahanan nasional sepakat salah satu konsep ajaran konseptual tentang pengaturan dan penyelenggaraan bernegara. Gagasan tentang nasional bermula tahun 1960-an terjadi Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan gerakan komunis Indonesia berhasil mengadakan pemberontakan pada 30 September. Ini dikenal sebagai namun akhirnya dapat diatasi. Menyadari atas berbagai kejadian tersebut, semakin kuat gagasan pemikiran apa yang seharusnya ada dalam masyarakat dan bangsa agar kedaulatan dan keutuhan negara Indonesia terjamin di masa mendatang. Jawaban atas pertanyaan eksploratif tersebut adalah adanya kekuatan nasional yang antara lain merupakan unsur kesatuan dan persatuan serta kekuatan nasional. Pada tahun 1968, pikiran KAD tersebut dilanjutkan oleh Lemhanas atau Lembaga Pertahanan Nasional. Tantangan dan ancaman terhadap bangsa harus diwujudkan dalam bentuk pertahanan bangsa. Investasikan dalam tameng yang terdiri dari pada tahun 1969 lahirlah istilah pertahanan nasional yang ditinggalkannya konsep kekuatan, meskipun dalam pertahanan nasional ada konsep pertahanan nasional dan sebagai kedaulatan dan daya tahan suatu negara yang Aril. Ayo. Udah Henry. Aril lanjutkan. Aril. Apa, Miss? Aril lanjutkan. Yang mana, Miss? Nah, kan berarti Henry lagi baca, Aril tidak menghiraukan. Baru
baru dari toilet nih. Terus banyak kali gayanya. Dah, pada tahun 1999. Dah. 1969. 1969. Ya, pada tahun 1969 lahirlah istilah ketahanan nasional yang menjadi pertanda dari ditinggalkannya konsep kekuatan. Meskipun dalam ketahanan nasional sendiri terdapat konsep kekuatan, konsep ketahanan nasional waktu itu dirumuskan sebagai keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditunjukkan untuk menghadapi segala ancaman dan kekuatan yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Konsepsi ketahanan nasional tahun 1972 dirumuskan dan sebagai kondisi dinamis satu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dalam, yang langsung maupun tidak langsung yang membahayakan identitas, integrasi, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional. Dari segala tersebut dapat disimpulkan bahwa konsepsi ketahanan nasional Indonesia berawal dari konsepsi kekuatan nasional yang dikembangkan oleh kalangan militer. Nah, jadi sekarang ketahanan nasional ya. Kalau kemarin kita bahas bencana, sekarang bagaimana cara mengatasinya. Terakhir adalah ketahanan nasional. Nah, ketahanan nasional itu ada persepsi ketahanan nasional. Ada 3. Pertama, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai pendekatan, ketahanan nasional sebagai doktrin. Nah, satu-satu kita bahas. Ketahanan tentang nasional. Nah, kalau dikatakan ketahanan nasional sebagai kondisi, itu kan sebagai suatu penggambaran ya, yang keadaan seharusnya dipenuhi. Nah, kondisi ideal mungkin suatu negara memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga menghadapi segala macam ancaman. Ya. Nah, jadi itu yang ketahanan nasional sebagai kondisi. Sedangkan ketahanan nasional sebagai pendekatan atau metode atau cara, nah, itu salah satu pendekatan integral, ya, mencerminkan aspek-aspek ya, aspek-aspek atau isi baik membangun atau pemecahan suatu kehidupan. Terakhir adalah tentang ketahanan nasional doktrin. Nah, salah satu konsepsi khas Indonesia yang berupa ajaran konseptual tentang pengaturan dan penyelenggaraan bernegara. Itu semua perspektif ketahanan nasional. Ada 3 tadi, untuk kondisi, kemudian untuk doktrin, dan untuk pendekatan. Itu. Kalau misalkan kondisi, ya lihat keadaannya bagaimana. Nah, jadi dalam ketahanan ini harus dipahami bagaimana tentang kondisi negara tersebut. Apakah dia itu tidak dalam menghadapi suatu ancaman, ya, atau bagaimana. Kalau dia menghadapi ancaman berarti harus diatasi dulu bagaimana cara mengatasi ancaman tersebut. Kemudian bersifat pendekatan, artinya ya harus menggunakan pendekatan yang baik untuk pemecahan suatu masalah jika ada. Begitu juga dengan doktrin. Kalau doktrin itu ada kan salah satu konsep yang mengatur tentang bagaimana penyelenggaraan negara. Nah, di dalam ketahanan nasional juga ada gagasan ketahanan nasional. Gagasan ketahanan nasional itu sudah mulai awal dari tahun 1960-an, sudah ada itu tentang gagasan ketahanan nasional. Ya, yang dimulai dari gerakan komunis Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Ya, itu. Jadi ada mulai dari situ dulu. Bahkan komunis itu berhasil mendapatkan pemberontakan pada 30 September, sering disebut dengan G30 SPKI. Nah, akhirnya dapat diatasi itu semua, maka perlu dibuat satu ketahanan nasional. Ya, sehingga kalau ada masalah seperti itu nanti, dia harus bisa menjaga kedaulatan negara sendiri. Ya, maka dieksploratiflah
keadaan seperti itu supaya tidak terjadi untuk ke depan. Nah, begitu juga pada tahun 1968 ada tentang pemikiran lingkungan SSK, ya, muncullah pertahanan keamanan di sana untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga terdiri nanti ada unsur-unsur ideologi ekonomi yang militer yang berubah, ya. Itu tentang tahun 1968. 69 tahun 1969 lahirlah istilah ketahanan nasional yang menjadi pertanda ditinggalkan sendiri terdapat konsep kekuatan, dan di dalam konsep kekuatan tersebut ya, ada beberapa yang ada di dalamnya, yaitu kemampuan dalam bidang apa, yaitu kemampuan untuk mengembangkan kekuatan ya tingkat nasional, ya. Begitu juga pada tahun 1972 ya, ada beberapa keuletan dan ketangguhan di sana mengandung suatu kemampuan untuk menjaga keutuhan nasional, ya. Jadi dalam mengatasi suatu tantangan ancaman, hambatan atau gangguan lainnya, ya, jadi baik yang dari luar dan di dalam, dengan ada hal demikian yang membahayakan, maka terciptalah integritas kelangsungan hidup, ya. Perjuangan nasional itu harus dipertahankan, sehingga apa yang terjadi nanti adalah suatu NKRI yang tidak memiliki ancaman, ya, memiliki ancaman dan tantangan, tetapi dia memiliki suatu negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu untuk bab ini sudah selesai semua. Tentang yang terakhir adalah tentang ketahanan. Oke.